di lokasi seperti ini nih, juga lokasi-lokasi lainnya. Ceritakan pengalaman atau momentum yang membuat bersedia melayani masyarakat. Oke. Membantu masyarakat atau menjadi relawan itu adalah sesuatu hal yang sangat baik, bukan hanya membantu orang lain tapi juga membantu diri kita sendiri. Dengan pengalaman yang ada itu kita bisa membantu masyarakat. Hal yang perlu dilakukan kalau membantu masyarakat, kalau Om sendiri lebih suka yang berbentuk konstruktif. Konstruktif ini dalam arti kata memberikan efek atau mempunyai implikasi yang panjang kepada masyarakat dan juga lebih luas kepada masyarakat yang dibantu. Oke, ceritakan pengalaman paling sulit saat melayani masyarakat. Nah, membantu masyarakat itu kadang banyak kendala, khususnya di komunikasi. Tetapi saya yakin apa yang kita lakukan dengan niat baik pasti akan memberikan juga manfaat baik kepada masyarakat dan juga diri kita sendiri. Contohnya apa yang Om lakukan di kawasan Pecinan Glodok ini. Pecinan Glodok ini pasca 98 boleh dibilang kondisinya agak sepi, malam itu sepi dan agak rawan. Nah, kita mau memaksimalkan Pecinan Glodok ini kembali seperti zaman dulu tuh, dan dimana orang bisa jalan-jalan dengan aman, nyaman, menikmati wisata di Pecinan. Kenapa? Karena Pecinan ini punya potensi yang besar di bidang wisata sejarah, wisata budaya, atau wisata religi, sama kuliner nih kayak di belakang. Terus juga belajar tuh. Nah, kalau kita bisa memaksimalkan potensi ini, maka area ini menjadi ramai, menjadi aman, dan memberikan manfaat kepada masyarakat yang ada di sekitar sini, dan juga tentu kepada kota Jakarta, karena Pecinan Glodok ini ada di Jakarta. Nah, selain itu Om juga ada bantu masyarakat untuk perbaikan data perkawinan, di mana dengan diperbarui data perkawinan masyarakat atau orang tuanya itu akan memberikan manfaat juga memberikan manfaat khususnya hak hukum atau sosial bagi istri dan anak-anaknya gitu. Terus apalagi banyak juga sih, ada bantu kegiatan di donor darah, terus juga waktu pandemi kita pernah mengadakan kegiatan vaksinasi ketahanan bangsa atau panik vaksinasi asik di tempat titik di daerah Pecinan ini, di mana kita bisa membantu masyarakat sekitar 1.000 masyarakat di Pecinan Glodok dan juga pelaku usaha maupun pelaku pariwisata di Pecinan Glodok. Apa yang membuat punya semangat dan harapan yang yakin bisa membuat Indonesia lebih baik? Ya, kita harus memulai dari diri kita sendiri karena kita tidak bisa bergantung kepada pemerintah. Pemerintah juga punya tugas yang banyak, pekerjaan yang banyak, akan lebih mudah, lebih cepat dan lebih ringan apabila kita sebagai masyarakat turut membantu. Kan ada namanya peribahasa, berat sama dipikul, ingat nggak? Ringan sama dijinjing. Jadi kalau sama-sama diangkat itu lebih ringan. Gitu sih. Tokoh yang mengajari berbuat baik. Karena saya Nasrani, tentu saja Tuhan Yesus. Tetapi juga banyak kawan-kawan lain yang mengaplikasikan hal-hal yang memang baik. Intinya bahwa kita harus menjadi manusia yang berintegritas. Jadi apa yang kita sampaikan ini sesuai dengan yang kita perbuat. Ya. Tokoh yang prinsip hidup sebagai pelayan masyarakat. Ya, menjadi pemimpin yang berintegritas. Pesan-pesannya. Pesan, saya rasa Indonesia perlu bersama-sama kita perjuangkan dalam berbagai hal. Kita masih menjadi negara yang berkembang. Kita juga masih menghadapi krisis ekonomi ke depannya. Kita perlu pemikiran-pemikiran kreatif dan tindakan-tindakan kreatif yang baru, di mana bisa mendorong ekonomi bisa berjalan dan menjadi penggerak bagi ekonomi itu sendiri yang bermanfaat bagi masyarakat. Salah satu yang kita lakukan nih di daerah Pecinan yaitu mendorong Pecinan Glodok menjadi kawasan wisata di DKI Jakarta, dan di 2022 ini sudah menjadi area wisata baru selain Kota Tua, selain Taman Mini, selain Ancol gitu kan. Bahkan Pecinan Glodok nih menjadi
finalis 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia dan satu-satunya dari Jakarta.